orang yang mencintai dunia berlebihan pasti takut mati. Makanya pernah Rasulullah SAW satu hari bersabda kepada para sahabatnya, kelak di akhir zaman Islam itu seperti makanan yang terhidang di meja makan, tersaji di tengah-tengah meja makan, kemudian diperebutkan dari semua arah, diacak-acak, direbut, diruksak dari semua arah. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu umat Islam sedikit sampai diacak-acak begitu? Kata Rasulullah, tidak. Malah jumlah umat Islam di akhir zaman itu banyak, tapi mereka terkena penyakit yang sangat berbahaya. Penyakitnya disebut wahan. Apa itu al-wahnu? Wahan itu hubud dunya, cinta dunia, wa karahatil maut, dan takut mati. Cinta dunia itu pasti akan membuat lupa terhadap segala-galanya. Ketika kita terlalu mencintai dunia, maka kita bisa saja menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Disangkanya bakal tidak mati, disangkanya bahwa hidup dunia itu bakal abadi, sehingga dia lakukan demi untuk nafsu dunianya. Padahal hakikatnya hidup dunia itu hanya sebatas persinggahan, kata Rasulullah SAW. Ad-dunya'un mata'ul gurur, kata Allah. Dunia itu kenikmatan yang menipu. Jangan terpesona oleh nikmat dunia yang hakikatnya menipu. Jadi kalau dikatakan betulkah kenikmatan dunia itu kenikmatan yang hakiki? Bukan. Kenikmatan dunia itu menipu. Karena kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan kelak nanti ketika bertemu dengan Allah di surga. Itu kenikmatan yang sebenarnya. Apakah seseorang yang dihimpit oleh masalah keduniawian itu adalah kesulitan yang sebenarnya? Bukan. Kesulitan, kesusahan yang sebenarnya, musibah yang sebenarnya adalah ketika seseorang diazab di dalam neraka. Jangan tertipu oleh dunia, kata Rasulullah SAW. Dunia itu, kita itu abiri sabil, seperti seorang pengembara yang hanya singgah sebentar untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah, menuju akhirat. Maka di sini Allah menerangkan di antara sekian banyak sifat Yahudi yang membuat Allah jadi marah kepada mereka karena mereka rakus urusan dunia. Rasulullah pernah bersabda begini, kita harus rakus dalam dua hal. Dibolehkan kita rakus, tapi dalam dua hal. Rakus amal soleh. Jangan pernah kita merasa sudah cukup punya bekal menghadap Allah. Jangan pernah kita merasa sudah soleh. Kita harus rakus, harus merasa kurang dan kurang, itu yang harus kita punya. Orang lain udah bisa tahajud, kita belum. Kejar ketertinggalan kita. Orang lain sudah bisa hafal sekian juz, kejar, harus rakus. Kalau urusan bekal akhirat kita harus rakus. Yang tidak boleh itu rakus urusan dunia. Kalau urusan bekal akhirat harus rakus. Yang kedua yang harus yang kita dibolehkan kita rakus untuk berbuat baik terhadap sesama. Jangan pernah berhenti ingin menolong orang lain. Jangan pernah berhenti untuk meringankan beban orang lain. Sekalipun mungkin orang yang pernah kita tolong, orang yang pernah kita bantu menyakiti perasaan kita, jangan membuat kita berhenti menjadi orang baik. Pegang kata-kata itu. Kalau kita berhenti berbuat baik hanya gara-gara orang berbuat tidak baik kepada kita, maka berarti kita sama tidak baiknya. Dikatakan kita menjadi orang baik itu di saat mampu memberi kepada orang yang tidak baik sebenarnya.
Rasulullah pernah mengatakan begini, kalau kalian memberi kepada orang yang pernah memberi, itu bukan kebaikan, itu timbal balik namanya. Paham maksudnya? Balas budi, memberi karena orang itu pernah memberi, itu disebutnya balas budi, bukan sebuah kebaikan. Kebaikan itu di saat kita bisa memberi kepada orang yang kikir kepada kita, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, baru itu disebut sebuah kebaikan. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah berakhlak yang baik. Kebaikan itu akhlak yang baik. Maknanya gimana? Memberi kepada orang yang pernah memberi kepada kita itu bukan kebaikan. Disebut kebaikan itu, disebut akhlak yang baik itu ketika kita mampu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, memberi senyum kepada orang yang sering menyakiti perasaan kita, menyapa kepada orang yang senantiasa memalingkan muka dari kita, memaafkan di saat orang lain banyak salah kepada kita. Itu baru dikatakan husnul khuluq, sebaik-baiknya akhlak. Di dalam ayat ini Allah juga menyebutkan kepada kita, panjang dan pendeknya umur itu tidak bisa menjadi jaminan selamat tidaknya dari azab Allah. Makanya kalau dalam